Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hidayati Ramadhani dengan NIM 132510187. Di sini saya akan menyampaikan analisis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu tentang perilaku konstitusional warga negara Indonesia. Konstitusional warga negara Indonesia adalah sikap tindakan warga negara yang sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang tercantum dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati hak orang lain, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturannya. Contoh perilakunya yaitu seperti membayar pajak tepat waktu, menghargai pendapat orang lain. Singkatnya, perilaku konstitusional adalah perilaku yang mencerminkan ketaatan warga negara terhadap konstitusi sebagai hukum dasar negara. Kemudahan investor yang terlalu berlebihan. Asumsinya seolah-olah pemerintah berpikir bahwa bagaimana nasib lahan pertanian dan kebutuhan pangan nasional. Soal masalah-masalah agraria. Papua, apa yang jadi catatan Anda dari KPA? Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Permasalahan yang dibahas dalam berita tersebut berkaitan dengan kerugian konstitusi yang dialami oleh anggota masyarakat adat akibat persoalan pendaftaran tanah. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sedang menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UU-PA. Masalah utama muncul karena sistem pendaftaran tanah yang berlaku dinilai belum sepenuhnya melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait tanah warisan atau tanah ulayat. Akibatnya, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak atas tanah mereka atau mengalami ketidaksengajaan atau ketidakjelasan status kepemilikan. Hal ini tentu merugikan secara konstitusional karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil termasuk dalam kepemilikan tanah. Para pemohon dalam perkara ini mengajukan uji materi untuk memperbaiki aturan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Mereka juga menegak kedukungan hukum atau legal standing sebagai pihak yang dirugikan, misalnya sebagai ahli waris yang memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Dengan adanya sidang ini, diharapkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan yang mampu memperkuat perlindungan hak masyarakat adat serta menciptakan sistem pendaftaran tanah yang lebih adil, transparan, dan tidak merugikan pihak tertentu. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kasus yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan nilai-nilai konstitusional di Indonesia meskipun Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan mengatur keadilan penguasaan tanah. Pada praktiknya, masih terdapat ketimpangan yang merugikan masyarakat adat. Secara kritis, hal ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan negara terhadap hak warga negara, khususnya kelompok masyarakat adat yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sistem pendaftaran tanah yang ada cenderung lebih berpihak pada administrasi formal, sementara bukti-bukti adat seringkali tidak diakui secara kuat dalam hukum positif. Ini menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip equality before the law. Dari sisi perilaku konstitusional, permasalahan ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam memperjuangkan haknya melalui konstitusional seperti uji materi Mahkamah Konstitusi. Solusi yang dapat kita ajukan yaitu adalah
Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi dan harmonisasi regulasi agraria agar lebih mengakomodasi hak-hak masyarakat adat. Yang kedua, penguatan sistem pendaftaran tanah berbasis pengakuan hukum adat sehingga tidak hanya bergantung pada bukti administrasi formal. Yang ketiga, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang keempat, lembaga pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi harus konsisten menghadirkan putusan yang berpihak pada keadilan substantif bukan hanya personal. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini tidak hanya bergantung pada perubahan hukum, tetapi juga pada komitmen bersama antara negara dan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai konstitusi secara nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.